Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang kurindukan dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan karunia serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan, persis seperti kita menempuh sebuah jalan. Maka beberapa perkara perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dari setiap perjalanan yang akan kita lalui, yang akan kita lewati. Semakin jelas tujuannya, semakin jelas sasarannya, semakin mudah kita mempetakannya. Mana jalan yang harus kita tempuh, mana yang tidak. Kemana awak harus berbelok, ke kanankah, ke kirikah, lurus, ke depan, menurun. Semuanya itu ditentukan oleh tujuan atau tempat yang akan kita tuju. Oleh sebab itulah dalam perjalanan hidup ini kita harus tentukan tujuan daripada kehidupan kita. Maka tujuan hidup seorang mukmin adalah kebahagiaan, baik di dunia, apatah lagi besok di kampung akhirat. Sebab ada manusia bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Ada pula manusia sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Tapi kalau bisa, kita ini adalah orang yang hidupnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah di dalam sebuah perjalanan kita harus bisa membawa kendaraan tersebut. Dalam arti ada supir yang piawai dan pandai serta profesional, sehingga ia tahu kapan dia harus cepat, kapan dia harus lambat, kapan dia harus berbelok ke kanan, kapan dia harus berbelok ke kiri. Dan dia juga mengerti kapan dia harus menggas dan kapan juga dia harus ngerem. Apa yang terjadi kaum muslimin seandainya seorang supir dia hanya pandai menggas tapi tak pandai ngerem, atau sibuk ngerem saja, padahal seharusnya kita butuh gas yang cepat. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu perlu keahlian. Di dalam agama, hidup ini perlu ilmu. Ilmu yang membuatkan hidup kita ini mudah dan terarah. Ilmu yang menyebabkan segala sesuatu yang tadinya tidak bernilai dan biasa saja menjadi diangkat nilainya. Semuanya itu karena ilmu. Allah berjanji dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu beberapa tingkatan. Jadi perlu ilmu, perlu keterampilan, perlu pengetahuan. Dan apalagi kalau ditunjang dengan pengalaman-pengalaman. Dua. Yang ketiga, dalam kehidupan ini kita perlu sarana. Kita sudah jelas tahu tujuan daripada yang akan kita tuju. Kita sudah punya kawan supir yang profesional. Sayang mobilnya tak ada, sarananya tak lengkap. Maka dalam kehidupan ini kita perlu sarana. Mau tak mau, suka tak suka, terpaksa atau rela, ilmu itu harus ditunjang dengan sarana yang cukup. Dalam perjalanan seperti ini tentu perlu mobil. Mobilnya pun harus mobil yang sehat. Apa yang terjadi kalau sarananya itu tidak memadai? Mobilnya tidak sehat, mesinnya rusak, mesinnya bagus tapi rodanya bocor, bannya bocor, bannya bagus, mesin bagus, minyak tak ada. Ini menyebabkan kita terhambat untuk menempuh sebuah perjalanan. Oleh sebab itu, makin bagus sarananya, insya Allah makin cepat kita sampai ke tujuan atau sasaran. Begitulah dalam kehidupan ini, kita perlu sarana. Maka boleh kita cari dunia ini, ya'mal di dunia ka'annaka ta'ithu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, kau bekerja untuk urusan duniamu seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Tapi kalau sudah masalah kampung akhirat, ingat seakan-akan besok pagi wafat atau mati. Sehingga dengan demikian timbul semangat untuk bekerja dan timbul rasa khusyuk untuk beribadah. Yang keempat,
kita lihat sang sopir akan selalu memandang ke depan ketimbang memandang ke belakang. Apa maksudnya? Inilah sebenarnya kehidupan seorang mukmin, bahwa dia harus lebih berlama-lama memandang ke depan ketimbang menengok yang di belakang. Apa yang di depan? Yang di depan adalah kampung akhirat. Apa yang di belakang? Yang di belakang adalah kampung dunia. Maka seorang mukmin harus lebih banyak menengok kampung akhirat, kampung yang menjadi tujuannya, kampung tempat ia tinggal untuk selama-lamanya. Kaum muslimin yang berbahagia, apakah kita tidak boleh menengok ke belakang? Artinya tidak butuh urusan dunia? Boleh. Tetapi kalau diibaratkan perbandingan, kaca yang di depan itu lebih besar ketimbang kaca spion yang di samping kiri atau di samping kanan. Jauh lebih kecil. Artinya, silakanlah memandang ke belakang sekedarnya, sebutuhnya. Tetapi haruslah lebih lama memandang ke depan. Karena kunci keselamatan itu dengan memandang ke depan, bukan dengan memandang ke belakang. Kunci keselamatan seorang mukmin itu adalah dengan memandang ke akhiratnya. Makanya wajar Allah dan Rasul bila kita sudah mengerjakan sesuatu selalu diikuti dengan masalah yang di depan kampung akhirat, seperti memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamu. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan demikian kita semakin bisa memahami, bisa mengerti, dan sekaligus bisa mengambil pelajaran dalam menempuh setiap sebuah perjalanan. Karena sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh perjalanan. Semoga selamat sampai ke